Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Untuk materi pembelajaran pada hari ini adalah tentang bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani. Berikut adalah materi dari Ustazah. Ya, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari kebugaran jasmani. Jadi, kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa mengetahui kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Setelah itu, Ustazah akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi, di dalam kebugaran jasmani itu terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua kelenturan, yang ketiga kecepatan, yang keempat keseimbangan, yang kelima daya tahan, dan yang terakhir kelincahan. Jadi unsur-unsur ini harus benar-benar anak-anak kuasai supaya tubuh kita tetap bugar dan tetap sehat. Untuk pengertiannya sendiri, nanti anak-anak bisa melakukan searching di Google supaya anak-anak lebih memahami. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Jadi, tubuh kita bugar itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah jasmani atau fisik kita sendiri. Yang kedua, adanya keturunan dari keluarga. Ya, tentunya kalau keluarga kita ada yang mudah sakit, maka bisa jadi kita sebagai keturunannya juga mudah sakit seperti itu. Yang ketiga adalah berdasarkan usia. Usia muda dan tua itu juga sangat berpengaruh. Yang keempat jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ya, itu juga sangat berpengaruh. Yang kelima aktivitas fisik. Yang keenam pola istirahat, dan yang ketujuh serta pola makan atau gizi dari makanan ya. Jadi itu beberapa hal yang sangat mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Ya, jadi setelah anak-anak memahami beberapa faktor tersebut, maka seharusnya anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani sendiri itu juga ada beberapa macam. Nah, untuk bentuk latihannya sendiri, yang pertama ada lompat tali. Lompat tali ini peralatan yang digunakan juga cukup mudah ya mencarinya. Kita juga bisa memodifikasi dengan karet ya. Karet yang sudah tidak terpakai bisa kita buat seperti tali dan kita bisa melakukan seperti gerakan lompat tali tersebut ya. Ini bisa dilakukan sekitar 20 kali pengulangan, itu juga bisa ya. Untuk latihan yang selanjutnya, kita bisa melakukan sit up. Nah, gerakan sit up sendiri bisa dilihat di gambar tersebut. Ada anak yang melakukan sit up dan ada anak juga yang sedang memegangi. Anak-anak di rumah bisa meminta bantuan saudara atau mungkin orang tua, kakak dan lain sebagainya ya untuk melaksanakan kegiatan sit up ini. Nah, sit up ini juga anak-anak bisa lakukan di mana saja, di rumah ataupun dimanapun ya, soalnya lebih mudah, tidak membutuhkan tempat yang luas. Nah, ini adalah cara melakukan sit up. Nah, seperti itu ya. Oke, dinaikkan ke atas lalu dibaringkan lagi ke bawah. Sit up ini silakan anak-anak bisa memberikan waktu sekitar 30 detik dan kalian mendapatkan berapa kali jumlah sit up-nya ya. Nanti kita bisa lihat nilainya di sini, kira-kira anak-anak termasuk nilai yang mana. Jadi putra dan putri pun itu berbeda nilainya ya. Jadi anak-anak bisa lihat dari tabel tersebut.
Untuk gerakan yang selanjutnya adalah push up. Tentunya push up perempuan dan laki-laki itu tidak sama ya. Ini adalah cara melakukan push up untuk laki-laki. Jadi seperti itu. Sedangkan perempuan pasti anak-anak dulu pernah mempraktekkan dengan ustazah ya. Kakinya ditekuk seperti itu untuk perempuan. Jadi tumpuannya adalah di lutut. Nah, seperti itu. Anak-anak bisa melakukannya sekitar 30 detik. Kira-kira anak-anak bisa mendapatkan berapa kali? Jika anak-anak sudah selesai menghitung dan sudah mengetahui jumlahnya, maka anak-anak bisa melihat tabel seperti pada sit up tadi. Gerakan selanjutnya adalah back up. Back up ini juga sama seperti itu gerakannya, naik dan turun ya. Jadi kedua tangan diletakkan di atas belakang kepala, dan ada teman yang bagian untuk memegangi area kaki. Kalian bisa meminta bantuan saudara juga seperti tadi. Cara melakukannya seperti ini, tubuh diangkat ke atas lalu diturunkan ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Ini juga dilakukan selama 30 detik. Kalian bisa mendapatkan berapa kali back up. Untuk gerakan selanjutnya adalah lari cepat. Lari cepat ini anak-anak bisa memberikan batas di beberapa area seperti ini. Nah, kira-kira nanti dari batas pertama sampai batas kedua, anak-anak berlari secepat mungkin. Anak-anak ketika melakukan lari cepat ini bisa diberikan aba-aba oleh teman juga, atau mungkin orang tua boleh, atau mungkin anak-anak bisa memberikan aba-aba sendiri. 1, 2, 3 langsung lari cepat. Dan lari cepat ini bisa anak-anak lakukan dengan ukuran panjangnya sekitar 40 meter. Tapi anak-anak jangan khawatir, ketika anak-anak tidak mempunyai meteran di rumah dan tidak bisa mengukur, maka anak-anak bisa memodifikasinya dengan cara kalian berjalan ya kira-kira 40 langkah. Langkahnya itu agak sedikit lebar. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalian yang memberikan batas sendiri mulai awal sampai batas akhir. Untuk selanjutnya adalah lari bolak-balik. Lari bolak-balik ini batasnya sama seperti lari cepat tadi. Jadi anak-anak tinggal melakukan lari bolak-balik seperti ini. Jadi 1, nah lalu yang kedua balik lagi. Nah, seperti itu. Itu dilakukan paling tidak 5 kali. Nah, ini materi kita sudah selesai dan tugas anak-anak di rumah adalah mencatat materi ini di buku tulis masing-masing. Dan anak-anak tidak perlu untuk mempraktekkan terlebih dahulu, karena prakteknya insya Allah akan dilaksanakan pada pekan berikutnya dengan adanya instruksi atau informasi dari ustazah pekan depan. Jadi, kalian tunggu terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.